Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras omben. Berbicara para pembenci Pak Jokowi, kalau diperhatikan, mereka itu sebenarnya lucu sekali. Serius ini, serius, betul serius. Coba amati dan perhatikan saja. Kebenciannya itu melampaui akal sehatnya, sehingga jangankan berpikir, berbicara saja sudah tidak tentu arah. Sebagai sesama muslim nih, berkewajiban saling mengingatkan, termasuk dalam rangkaian proses persidangan Bambang Tri maupun Pak Suginur. Mau tertawa kok kasihan, kalau tidak tertawa kok lucu sekali. Ngomong gini Pak, kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. Insya Allah nanti pertengahan bulan ini kami akan bersama-sama dengan komponen masyarakat dan bangsa Indonesia ke gedung DPR RI untuk minta kepada DPR dan MPR Sudah lihat tadi videonya para pembenci presiden yang katanya akan menurunkan Pak Jokowi di pertengahan bulan ini. Mereka itu apa yang nggak mikir? Pas bicara tanggal berapa, kan yang sudah tengah bulan kok masih bilang tengah lagi? Tengah lagi maksudnya gimana? Tengah bulan April apa tengah bulan ini? Tengah bulan Rajab ya sudah kelewat. Wong sebentar lagi masuk 1 Ramadan. Apa tengah bulan April yang pas bulan puasa nanti? Beneran mau menurunkan Pak Jokowi? Tidak usah diturunkan, Pak. Oktober tahun depan beliau akan turun sendiri. Pak Egy Sujana sebagai pengacara Suginur dan Bambang Tri, mau masuk bulan Ramadan, bukannya insaf, malah memfasilitasi orang-orang untuk menebar kebencian. Mereka itu siapa? Saya berupaya nyari tahu siapa yang bicara tadi, kok belum ketemu ya? Oh alah Pak, jenengan sudah sepuh, bertobatlah. Sesama muslim main ancam-ancam. Istighfar Pak. Carilah jalan terang. Keselamatan di akhirat itu lebih utama. Jangan mau dibodohi atas nama agama. Bekerja dengan baik untuk mencukupi nafkah keluarga. Ngapain Bapak ngancam-ngancam? Kalau Bambang Tri dan Pak Suginur tidak dibebaskan dari tuduhan, mau melakukan pergerakan menurunkan Pak Jokowi pertengahan bulan. Bapak tinggal di mana? Sudah pengalaman menurunkan siapa? Pak RT, Pak Lurah, atau bahkan Pak Bupati sampean? Coba deh, Bapak temui satu persatu teman SD-nya Pak Jokowi, teman SMP-nya, teman SMA-nya, atau teman kuliahnya. Tanya dengan seksama, benarkah mereka bersama-sama saat sekolah? Kalau bohong kan pasti ketahuan. Itu juga masnya yang pakai kaos hitam itu, katanya dari Aliansi Aktivis 98. Siapa nama Anda Mas? Juga mengatasnamakan gerakan masyarakat anti kepalsuan, meyakini ijazah Pak Jokowi diduga palsu. Alasannya karena tidak ada yang membawa ijazah asli ke persidangan. Jadi begini, bagi yang percaya tuduhan Bambang Tri yang menulis buku Jokowi Undercover, juga percaya pada Pak Suginur yang melakukan sumpah mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan. Jika kalian menuduh orang lain mencuri, yang harus membuktikan adanya pencurian itu
Si pencuri atau kalian? Sekali lagi, jika ada orang yang kalian tuduh mencuri, yang harus bisa membuktikan yang dituduh atau yang menuduh. Itu pertanyaan sederhana loh. Kalau belum paham, silahkan diputar lagi. Itu Mario Dandi ditangkap karena menganiaya. Yang membuktikan bapaknya Mario atau bapaknya David. Sederhana sekali bukan? Loh kok kalian mengklaim tidak ada satupun jaksa atau saksi yang bisa membawa ijazah asli Pak Jokowi, menandakan ijazah beliau palsu? Itu pola pikir macam apa? Makanya dulu itu bersekolah baik-baik, jadi otak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Lah yang tidak bisa berlogika dengan benar itu siapa? Kok malah yang salah yang waras? Di video tadi, lihat enggak yang bawa spanduk biru di belakang? Bertuliskan politik identitas itu palsu. Kasihan mereka loh. Kelamaan bicara jadi capek, spanduknya diturunkan meski yang bicara belum selesai. Ini dengarkan juga pengakuan Pak Sugi Nur. Maaf, saya tidak sudi memanggil Gus Nur. Karena memang tidak layak dipanggil Gus, malah merusak citra para Gus yang saya hormati. Dengarkan baik-baik pengakuannya. Mau melanjutkan dari rekan saya. Baik. Kemarin dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini dulu SD sampai kelas 5 ya. SD Kebumen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Jadi terdaftar di sana ya. Betul. Bisa tidak punya ijazah, lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan ini. Dia bilang sekolah di SD sampai kelas 5. Dan dia bersekolah sekitar tahun 80-an. Belum ada kejar paket. Drop out kelas 5. Langsung main debus. Tidak pernah masuk pesantren. Ngakunya punya ilmu agama. Dan jadi penceramah. Apa nggak makin ruhnya umat Islam kalau penceramahnya model begitu? Pengakuan Pak Sugi mestinya membuat kita sulit mempercayai apapun yang keluar dari mulutnya. Dan jaksa menanyakan soal ijazah tadi. Maksudnya adalah, jika Pak Jokowi tidak punya ijazah, entah di SD, entah di SMP maupun SMA, otomatis tidak bisa melanjutkan kuliah. Kalau tidak bisa kuliah, berarti memang tidak punya ijazah UGM. Yang meyakini Pak Jokowi tidak punya ijazah kan Bambang Tri dan Sugi Nur. Ya mereka yang harus membuktikan. Masa Pak Jokowi yang harus membuktikan? Ini logika macam apa lagi nih kayak gini? Kalau semua tuduhan itu yang harus membuktikan yang dituduh, bisa kacau negara ini. Orang bisa asal tuduh saja. Dan orang yang dituduh malah harus membuktikannya. Pada kasus tertentu, orang yang dituduh memang harus membuktikan. Namun dengan dasar yang kuat. Misalnya pada kasus ayah Mario Dandi, Pak Rafael Alun Trisambodo. Dia dituduh memiliki harta yang tidak wajar. Kenapa? Karena sebagai pegawai Kementerian Keuangan, dengan masa kerja tertentu, ada batas kekayaan yang dianggap wajar, namun kekayaan Pak Rafael jauh melebihi batas kewajaran. Makanya dia harus membuktikan kelebihan kekayaan yang dianggap tidak wajar itu didapat dari mana. Dia tidak perlu membuktikan batas harta yang wajar. Cuma selisihnya saja yang harus dibuktikan. Apa para pendukung Pak Sugi Nur mau mengalami kesulitan mendukung orang yang tidak jelas?
Istrinya saja posisi mau masuk rumah sakit. Anaknya melahirkan. Artinya posisi dia punya cucu. Harusnya mereka bisa menemani. Tapi kenapa tidak? Ya karena ulahnya sendiri, karena kesalahannya sendiri. Simak pengakuannya ini. Coba disimak, baik-baik nyimaknya. Malah menyalah-nyalahkan tidak dikabulkannya penangguhan penahanan. Oh alah gigi sugi. Tuh malah disarankan sama Pak Rocky Gerung, disuruh menikmati dan mensyukuri setelah menjalani. Dalam isi kepala Anda kok suka menyalahkan orang, tidak mau introspeksi. Jika benar menguasai ajaran Islam, seharusnya persidangan ini menjadi pembelajaran. Anda menjalani proses persidangan bukan kali ini saja, Pak. Sebelumnya juga sempat menghuni jeruji besi. Bermuhasabahlah, Pak, agar di masa mendatang hidup bisa lebih baik. Jika tidak mau bertobat dan mengambil jalan yang benar, Anda akan terus mengalami kesulitan dalam hidup Anda. Demikian opini Om Beni kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.